Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harumda Lestari dengan NIM 1810301123. Di sini saya dari kelompok 6C1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang asesmen dasar fisioterapi pada kardiovaskular. Nah, sebelum kita melakukan asesmen, kita terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada si pasien, bahwa kita itu adalah fisioterapi yang akan melakukan asesmen kepada pasien pada hari ini juga. Nah, terus kita menanyakan kepada si pasien, menanyakan misalnya dari identitas si pasien, mulai dari nama, umur, alamat, tempat tanggal lahir, pekerja, hobi, dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah kita menanyakan itu, kita memberikan info konsen kepada pasien secara lisan. Nah, kita di sini menanyakan kepada pasien, di sini kita akan melakukan pemberian intervensi kepada pasien. Apakah pasien akan bersedia dilakukan intervensi pada saat ini juga atau tidak. Nah, setelah kita berikan info konsen kepada si pasien, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan objektif. Nah, di sini pemeriksaan objektif ini yaitu berupa pemeriksaan vital sign. Nah, di sini mulai dari kita periksa tekanan darahnya, lalu di sini saya menggunakan lalu suhu, lalu denyut nadi, dan juga pernapasan. Nah, di sini saya melakukan pemeriksaan vital sign kepada si pasien. Nah, di sini tekanan darah kepada si pasien. Di sini kita menggunakan tensi untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Baik, kita periksa tekanan darah kepada pasien. Kemudian lalu nah, di sini juga kita periksa suhu si pasien. Kita menggunakan termometer, dan juga kita dari pemeriksaan suhu kita juga cek denyut nadinya, dan juga kita lihat pernapasan si pasien. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan objektif tadi yang berupa vital sign, kita melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan IPPA. Di mana untuk pemeriksaan IPPA ini dia terdiri dari infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, di sini kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat statis dan dinamisnya. Nah, kita lihat pada pasien terdapat alat yang terpasang atau tidak di tubuh si pasien, misalnya seperti infus, alat bantu napas, dan juga lain-lainnya. Nah, kita juga bisa melihat atau meriksa bentuk recording pasien, apakah simetris ataupun tidak. Nah, juga bisa kita periksa apakah dia terdapat cekungan atau tidak. Jika dia terdapat cekungan, biasanya si pasien ini terdapat skoliosis atau hiposkoliosis. Nah, jika si pasien terdapat skoliosis atau hiposkoliosis, maka dia ini menunjukkan adanya ASD ataupun PDA. Nah, setelah dilakukan yang tadi, kita juga bisa infeksi dari recording si pasien atau jantung luarnya si pasien. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan ictus cordis pada si pasien. Nah, di mana bisa kita lihat pada ICS 5. Pada ICS 5, nah di sini setelah itu ICS 5. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan pada ictus cordis.
kita melakukan pengecekan pada ekor cordis yang dilakukan di mana kita melakukan palpasi pada ICS 5, letaknya itu 2 cm di arah medial. Nah, kemudian kita melakukan palpasi, di mana untuk palpasi ini sendiri nah, di sini kita melakukan palpasi di mana pada equus cordis ICS 5 sinistra, jika dia normal, denyut jantungnya itu dia teraba. Nah, jika dia tidak normal pada gerakan tersebut, dia terasa cepat atau denyut jantungnya itu keras. Di mana kita pegang 5 jari pada bagian ICS 5, pada bagian sinistra. Nah, kemudian di sini kita lakukan perkusi. Nah, di mana perkusi di sini kita melakukan pemeriksaan mulai dari ICS 4 sampai ini. Nah, ini dilakukan mulai dari ICS 4 sampai ICS 5. Pemeriksaannya itu mulai dari arah lateral, habis itu dia menuju ke arah medial. Nah, kemudian hal yang kita lakukan dilakukan lagi pada bagian yang sebelahnya juga, dari sebelahnya satu ke sebelahnya lagi, atau ke arah dekstra, dari sinistra ke arah dekstra. Nah, dimulai juga dari ICS 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ICS 5. Nah, pada perkusi ini yang kita dengar adalah bunyi redup dari pengetukan yang bagian ICS yang kita lakukan tadi. Nah, terus untuk mengetahui dari batasan jantung si pasien. Nah, ini ke arah dekstra. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan aukultasi. Di mana untuk pemeriksaan aukultasi ini dia bisa dilakukan secara duduk atau berbaring. Tetapi di sini saya melakukannya secara berbaring. Nah, di mana untuk pemeriksaan aukultasi ini sendiri, dia itu bertujuan untuk mengecek suara jantung si pasien. Untuk letak, di mana untuk letak aukultasinya itu, dia tuh di bagian dekstra, di bagian dekstra. Ketika kita meletaknya kita lakukan pada bagian ICS 2 pada katup aorta di area linea parasternalis. Nah, kemudian dilanjutkan dia ke arah sinistra, masih tetap sama pada bagian ICS 2 di area linea parasternalis. Nah, kemudian dia dilanjut ke arah ICS 5 pada bagian mid clavicula di katup mitra. Kemudian ke ICS 4, dia di katup tricuspis dalis, dan ICS kedua pada bagian sinistra di katup pulmonalis. Nah, setelah itu cukup sekian penjelasan dari saya tentang pemeriksaan tentang asesmen pada fisioterapi pada kasus kardiovaskuler. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.